Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikhlasul Amal. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa kejayaan Islam di Timur Tengah. Pendidikan Islam merupakan salah satu faktor penting yang mendorong kemajuan peradaban Islam. Sebelum munculnya madrasah ini, kegiatan pendidikan Islam itu dilakukan secara sederhana. Salah satunya itu melalui masjid, halaqah atau kelompok belajar, atau ada juga namanya kutab. Kutab ini sebagai tempat pendidikan dasar bagi anak-anak. Kemudian ada juga menggunakan rumah-rumah para ulama. Namun, dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin banyaknya pelajar, diperlukanlah suatu lembaga pendidikan yang lebih struktur, yang lebih tersistematis agar pendidikan itu berjalan dengan lancar. Perubahan besar itu terjadi pada abad ke-11 Masehi ketika Nizam al-Mulk, salah seorang perdana menteri dinasti Saljuk, dia ini mendirikan madrasah Nizamiyah itu di Baghdad. Madrasah ini tuh dianggap sebagai pelopor lembaga pendidikan formal dalam dunia Islam, berbeda dengan sistem sebelumnya. Madrasah Nizamiyah itu memiliki kurikulum yang jelas, atau mereka atur atau mereka buat kurikulum yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian tenaga pengajar atau guru yang mereka pilih juga tidak asal-asalan. Mereka membuat seleksinya tersendiri agar para pengajar itu yang memiliki kompetensi. Kemudian ada juga perpustakaan, kemudian ada juga asrama untuk para peserta didiknya atau para pelajar yang berasal dari jauh. Kemudian ada juga dukungan dana yang berasal dari wakaf. Pendirian madrasah ini tidak bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama itu untuk mencetak birokrat atau pejabat yang berkualitas. Kemudian tujuan yang kedua itu untuk memperkuat ajaran Islam yang sunni di tengah berkembangnya berbagai aliran pemikiran pada zaman itu. Kemudian tujuan yang ketiga itu untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Jadi semua masyarakat itu berhak mendapatkan pendidikan, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Kemudian, keberhasilan madrasah pada masa itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Bentuk-bentuk dukungan tersebut antara lain itu ada sistem wakaf yang digunakan untuk membiayai operasional sekolah, perlindungan politik dari para penguasa. Juga wakaf ini digunakan untuk membiayai kehidupan para peserta didiknya. Juga wakaf ini juga digunakan sebagai gaji untuk para pengajar. Jadi para pengajar pada zaman itu tidak larat hidupnya. Kemudian dana ini juga digunakan untuk standarisasi kurikulum agar kualitas pendidikan itu tetap terjaga. Juga fasilitas-fasilitasnya dijaga dengan baik. Dengan dukungan-dukungan ini, madrasah itu berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ulama dan cendekiawan besar. Selain madrasah Nizamiyah ini, ada pula lembaga pendidikan yang sangat terkenal. Mungkin nama pendidikan ini tidak asing lagi bagi kita, yaitu Al-Azhar di Kairo, Mesir. Al-Azhar ini didirikan pada tahun 970 Masehi dan awalnya itu fungsinya hanya sebagai masjid. Namun seiring berjalannya waktu, Al-Azhar itu berkembang menjadi pusat pendidikan Islam yang mendunia dan tetap eksis hingga sekarang. Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar ini memiliki sistem pendidikan yang cukup maju. Kurikulumnya itu tidak hanya mencakup ilmu agama saja seperti tafsir, hadis, fikih, dan akidah, tapi ada juga ilmu umum, contohnya seperti filsafat, logika, matematika, astronomi, dan kedokteran. Metode-metode pembelajaran yang mereka gunakan juga antara lain adalah halaqah, diskusi ilmiah, debat, dan penulisan karya ilmiah.
Sistem-sistem ini itu membantu melahirkan generasi-generasi yang memiliki kemampuan intelektual atau kecerdasan dan moral atau akhlak yang baik. Dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut lahirlah banyak tokoh-tokoh Islam. Salah satunya itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini menekankan bahwa tujuan pendidikan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dan membentuk akhlak yang mulia. Menurut Imam Al-Ghazali itu, pendidikan itu harus menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu dunia, tidak berat sebelah. Begitulah. Kemudian ada juga tokoh lain seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina ini seorang ilmuwan dan filsuf, atau dia ahli di bidang kedokteran. Dia ini berpendapat kalau pendidikan itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak serta mengembangkan kemampuan intelektual, moral atau akhlak dan keterampilan. Selain yang kedua tokoh tadi, ada juga namanya Al-Farabi. Al-Farabi ini menegaskan bahwa pendidikan itu bertujuan mencapai kebahagiaan melalui pengembangan akal dan moral manusia. Kemudian, apa pengaruh Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar? Pengaruh Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar ini sangat besar terhadap perkembangan pendidikan Islam sampai saat sekarang ini. Kedua lembaga ini menjadi model bagi berbagai lembaga pendidikan dunia Islam dan bahkan memberikan inspirasi bagi perkembangan universitas modern. Tradisi-tradisi keilmuan yang mereka bangun berhasil melahirkan banyak ulama, ilmuwan dan pemikir yang kontribusinya besar terhadap kemajuan peradaban dunia. Baik, sebagai kesimpulan sedikit saja, pendidikan Islam itu pada masa kejayaan di Timur Tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Keberhasilan tersebut didukung oleh sistem pendidikan yang terorganisasi atau sistematis, adanya dukungan pemerintah, serta integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Dari sistem inilah lahirlah banyak-banyak tokoh yang besar, yang terkenal hingga saat ini, yang mereka memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Baik, hanya segini yang dapat saya sampaikan, pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.